bisa keluar apa yang masih mengganjal dalam hati sekarang, masalah rumah tangga, masalah mendidik anak, apa yang bisa bikin bingung gitu, sampai makin relax. Ada masalah yang berat sama keluarga, sama apa? Masalah-masalah seperti apa itu yang bikin berkelah? Saya kan tidak minta itu yang harus dia mengerti juga bagaimana kan saya mengerti kan bagaimana dia capek iya kan, tapi dia nggak sekali mengerti atau capek atau tidak mau gitu. Itu mencegah bantu dalam hal di rumah tangga begitu. Capek Bagaimana perasaan selama ini? ya begitu ya, mau nggak mau ya kuat saja diriku sendiri, sabar saja. Apa yang ingin dibuat? Apa yang bikin bertahan anak? Anak-anak uji ya, seandainya buka karena saya juga kayak sudah berpisah sama bapak kurasakan juga kalau anakku nanti begitu gimana. Jadi saya berpikir kalau egoku sendiri bukan anak-anakku yang kena nanti. Sempat juga tanya kalau tidak mau berubah sikapmu, kelakuanmu, jadi bisa mikir aja bilang apa yang tidak suka dari saya ya tanya ini ya, kalau itu selalu mungkin mengerti, selalu tak mengerti kau capek kok apa ya, setidaknya kasih waktu juga untuk anak-anakmu. Kadang-kadang di rumah kalau datang kerja begitu apa terus kerja anaknya semuanya sama dia kayak anak baik kan begitu. Mereka kalau tidak bisa merubah itu kebiasaan begitu kayak juga sembarang barang-barangnya begini kalau mencari nih di situ nih kayak emosi apa barang-barang bantu juga cari penting. Selalu bertanya simpan baik-baik barangmu kalau datang atau supaya tidak susah juga cari banyak sekali kan biar juga selalu tengah malam pulang juga. Aku tahu nggak kalau kerja itu kadang itu tengah malam pulang bukan dari kerjaannya pergi biar apa dia nanti tanya alasannya saja itu belum kakak pulang kerja padahal dia pilih sendiri hibur dirinya sedangkan saya sendiri di rumah. Berarti dalam pola asuh anak tidak ikut berperan. Iya, saya sendiri. Jadi perasaan itu selama ini bertahan karena itu anak-anak. Iya. Karena saya tidak kualam sendiri. Ya, saya juga korban perceraian atau jadi kurasa itu kalau yang ibu pikir anak-anak kena saya nggak tahu perasaannya sampai begini orang tua bisa sama
tidak menyesal ya kak bilang bahwa bisa sama bapak begitu. Cuman itu di vonis sekarang berusaha kalau kasih bahagia mama begitu. Pokoknya upaya yang terbaik begitu, berusaha nggak terbaik supaya tidak, meskipun itu ya mungkin nggak bisa nanggung sakitnya ya, cuma saya itu berusaha pak supaya nanggung bakal sakitnya begitu, supaya tidak nanya lagi pada lalunya ya. Tapi kan orang tidak bakalan lupa ya. Tapi meskipun kan kayak setidaknya bisa dikasih bahagia ya. Bisa kita tidak balik pikirannya. Gerakan yang posisi tadi paham cuman bisa jadi pokoknya komunikasi bisa sebenarnya kalau dalam hubungan Iya itu aku bilang kamu, dan kamu itu tidak sekali ya kan, capek kan juga di rumah jaga anakmu ngurusin. Dan saya pernah kalau datang bertanya kalian kalau datang ke rumah tidak mau kan tidak berantakan rumah apa tidak bertanya, berpikir di rumah tidak pernah kamu bersihkan. Selalu kamu bersihkan setiap jam, setiap menit kamu bersihkan. Cuma mau tahu kalau ada yang kecil kan selalu terhapus rumah. Biar itu baru sudah jalan. Ya usahakan kalau bersih. Kalau mau aku bersih rumah bisa aku juga bantu kan. Jangan aku bilang cuma saya dulu bersih apa baru tahu sembarang barang-barang tadi meletakkan juga mama ya nahamur saja pakaiannya kalau datang simpan saja, buang saja. Itu kok tegur itu bilang kan ada jiko membersihkan ya. Selain aku tanya ya bapak mau apa nggak sebenarnya cuma bukan nggak membantumu ya, tapi itu tuh bilang apa kamu bilang begitu ya, ya dari kamu gitu yang bapak ada tidak mau sekali menghargai kamu yang sudah kamu bersihkan apa begitu, tidak mau sekali mengerti. Bukan juga kamu juga mendidik itu selama ini lancar dia mencari uang yang asik masuk untuk asik kita kalau anu lancar jadi kak. Kalau mau makan kan kasih tiap hari kak, karena saya memasak kak. Dan pikir juga itu kalau mau masak kok lagi tambah lagi pikir jamu. Ada baiknya sebenarnya, ada tinggi sisi buruknya juga. yang kan begitu makan warga tuh Baik ya, karena bulan itu tidak suruh kamu masak ya, karena supaya tidak tertambah lagi pikir jamu. Dan aku kasih uang bulanan begini supaya kalau tuh bangun pagi begitu anaknya. Ya, saya urus semua bangun pagi begitu, siapkan dia di sekolah apa, saya antar jemput. Kalau bilang masak tidak masak karena tidak paham tidak jadinya jadi dia sarapan paginya di mana beli sendiri dan ada gerakan di soal makanan gaji. Dia biasa kasih anu kak sifat-sifatnya, kasih kayak gitu, kayak muka lepas tapi tidak bisa kemana saja baru-baru ini minta bisa kan. Kalau begitu tanya kalau begitu terus sifatmu ini masing-masing saja bilang bagaimana, bilang tanya kan bagaimana masing-masing apa maksudnya ya bisa rumah ki kenapa ya nah, gara-gara apa saya gara-gara
tidak kusuka kan pernah memang aku tanya sebelumnya begini bilang kayak begitu kalau kusuruh kau ini mendengar konsep kalau minta tolong ada kayak harus juga ada di saat kamu butuh bukan cuma saya yang harus siap-siap kalau ada tapi kalian itu minta tolong kak kayak abaikan saja kak gitu kalau saya rumah HP main game anaknya ke situ biasa mencuekin anaknya amarahi kalau mengganggu itu biasa kasih sakit kak sakit hati kak di situ kesel anaknya karena itu gunanya orang tua tuh untuk hadir. Kalau ada di situ baru tidak ada di sosoknya yang sama tidak ada. Tapi kita lagi bagaimana anggap kalau masih sama ya pikir terlalu baik. Setiap langkah itu ya ada konsekuensinya. ya itu saya kemarin ya tanya nih karena sempat itu keras kepala sekali ya bagaimana pada emangmu kok paling kalau tidak kerja kak saya menjaga anakmu begini bukan juga begitu nah, tidak begitu masuk saya dengan itu main HP kak di rumah karena capek kak juga stres kak juga pekerjaanku banyak bilang begitu ini aku tahu saya kalau stresku tapi tidak tahu kak juga di rumah bagaimana kak hadapi anakmu setiap hari keadaan nakal sekali anakmu rumah selalu berantakan selalu kakak membersihkan dan kalau bilang tanya kalau bilang soal rapi pernah gak berantakan rumah kalau tidur anakmu dan datang kok tentang itu rapi itu kita berantakan kalau masih bangun anakmu jadi kan pulang itu kita itu jam 12 dan paling lambat itu jam 2 pulang jam 1 Itu kalau pengen kamu seperti itu jam berapa biasanya pulang? cepat aja biasa pulang kak paling lambat itu kalau jalan ke Paratoan ya paling lambat itu biasa pulang jam 12 cuma biasa ada ya datang ke rumahnya orang tuh kayak gitu mengambil barang sebetulnya kan kerja sama juga tapi barang apa cerita di situ biasa juga itu kalau ada mengambil kadang kak nggak tanya kadang kak nanggung masih bilang kak masih di sini kayak di Paratoan kak masih di Solo kak apa kadang ada di rumah Kenapa bisa dikatakan kan saya biasa kak pergi beli makanan apa kan ada mobil di situ punya sama mobil? itu hari juga di rumah tuh di rumahnya kak mama gimana sih aku temanya keluar ke angka barang sepupu angka barang apa datang barangnya sama apa itu tengah malam tak pulang ini sepupunya kira kan ada di grup family keluarganya dan ada masuk ke keluarga nah posting di situ fotonya di situ kumpul sama-sama ya kalau begitu pak jadi ngumpul lagi sama saya nah aku ini caranya lagi kayak orang nongkrong ya bisa nggak apa makanya nggak mungkin juga nggak kubiarkan kalau keluargamu dipancing kok sepupumu apa bikin lagi di situ Kenapa juga harus bodoh? bilang nggak masuk saya tanya ke tolong tetap aku biarkan meskipun lagi aku biarkan kok setidaknya kau mengerti toh ingat di waktu dia kalau bicara kalau ngobrol sama temannya lama sekali dan ingat Thomas pulang sedangkan sepupunya tuh kalau telepon istrinya pun nggak selalu pulang
pulang dia tidak, karena tidak enakan sekali sama keluarganya. Sedangkan kita tidak memikirkan perasaan tanggapan di rumah tuh itu saya kasih habis sekali. Maka masa tidak mengingat kita ditunggu kau pulang di sini, kau di situ kasih kau cerita kita juga butuh kita bercerita juga. Dan bukan cuma aku capek sama dunia, dan capek juga kita. Itu biasa kan juga bilang ayo pergi jalan-jalan, biasa udah mau bilang itu kita pergi kak nah bawa kak pergi refreshing kalau ajak mama apa biasa karena kan dari tiba-tiba iya mama bilang kan bilang kan aku pergi mana pergi orang di sini dan salah satu itu untuk pagi iya kalau saya sendiri ya aku dulu mau istirahat capek kan aku kuat pergi. Menurut saya ada kedua itu juga kalau pergi biasa kamu ikut kayak itu merasa terbebani sekali karena tidak kayak tidak mau jaga anaknya apa itu tuntutan biasanya jaga bersama anakku sebentar pakai luar bawa saja dan makin aku tanya makin aku tidak saya jaga anakku bilang apa tidak bisa pak merokok udah jaga lebih kacau tidak lama juga pergi ke sel sebentar cuma itu di gara-gara rokok tidak usah aku tanya anakku kenapa juga anakmu ya besok saya kamu kan sama anak bersama iya itu tanya tentang itu kan juga bukan cuma kau butuh kenegaraan saya juga kasih pada waktu mulai dari kecil anakku kan tidak pernah kan waktu jangan dari lahir tak pernah kan waktu jaga anakku itu biasa paling kena bantu kalau kayak terpaksa saja apa kayak dipaksa itu biasa biar kita malam apa ada pernah kan membantu bangun bikin susu apa biasa juga sama nangis saja kan orang biasa itu tidur tuh biasa itu tidur sekali kayak orang dengar anak tahu nangis dan dia itu di situ cipeng HP dan dengar anaknya menangis saja dia tuh tidak kasih enggak dia bilang itu nak tanya kalau kita susu anakmu apa begitu tidak saya sendiri mendengar biasa bertanya kalau mendengar dasar anak menangis kasih bangga kalau tidak mau memikirkan susu apa anakmu juga itu bertanya begitu diam saja berarti dari pertama itu sebenarnya stres sekali kak sakit kepalaku apa sering sekali sakit kepalaku tidurku juga kurang bahkan tidak ada waktu gak jaga anakku itu ada jaga anakku bantukan kalau di dalam mama dan saya tidak enak juga pasien sama mama karena selalu juga mama sakit tuh saya sakit jadi tidak enak juga kalau selalu masuk gitu saja biasa dengan ini pakai dalam kenapa ya di sini bermalam sebenarnya mau ke kumpul juga tidak mau kayak itu pribadi orang tetap bersatu gitu bilang anakku kali biar mama tidak mau kayak itu kalau merasa terganggu sama kayak begitu nakalnya apa pun saya bisa sendiri tahu itu mana tahu juga mau itu kalau kayak bagaimana sama pada gila tahu juga tapi tidak cerita juga bilang soal mau bisa apa tidak mau kalau kepikiran terus lagi tapi itu saya tidak bilang karena tahu sekali sih sifatnya itu saya tidak bilang kalau tidak kuat nih aku pasai
bisa kok biasa itu kayak akhir-akhir ini kayak tidak bagus tidurnya, biasa tidur cepat, biasa bangun kayak mana nggak bisa tidur lagi. Saya di kantor di dalam. Ya, jadi begitu, nah mungkin tinggi lagi bulan bilang biasa tuh apa sedikit sekali badannya, nggak bawa ke periksa tapi tidak mau juga. Pak itu nak bilang bila nanti dokter ini lagi bilang macam-macam lagi, dia bilang kamu begitu memang sampai dia tahu sakit apa ki, tidak mau pergi juga ya, tidak mau jaga juga pasal, tidak mau kerja kalau berat hatinya. Jadi sekarang perasaan tersebut suami tak bagaimana sebenarnya, jenuh atau memang gara-gara sifatnya Ji yang bikin tidak bertangki. Dia gara-gara sifatnya dia capek menghadapi, capek menghadapi ini sifatnya. Ya sekarang semenjak sudah aku tanya begitu, dia bisa buat tidak memperbaiki. Ya mulai dia bilang perhatikan anaknya, kurangi juga HP-nya, main HP, Dia main, setiap hari memang anaknya main. ada cinta balik. Kalau itu dia kayak itu saya bilang kalau tidak mau berubah, mending kalau kamu sendiri tidak merubah sih kamu dan capek maka saya mundur kak, biar bagaimana bisa kok temani, pokoknya aku temani proses semua apa. Bilang tidak ada kok, pokoknya temani kok biar itu terpuruk kok bagaimana kok temani kok, yang penting itu kamu hargai juga kalau ada kak toh, jangan cuma kamu dipikir. Dan dia berusaha apa kak berubah di situ ya. Ada cinta balik sekarang. Alhamdulillah ada juga. Jadi kalau datang kerja main dulu sama anaknya, main dalam rumah HP-nya juga. Itu kan kita bicara paling itu main HP kalau filmnya anaknya. Bagus untuk kenapa itu sebenarnya yang dia mau. Kalau dia bilang bisa tidak mau ki. Tidak mau jadi itu jadi masih capek kisahnya dia sifatnya kelakuannya kayak biasanya tidak mau berubah. Tapi memang dari awal waktu awal menikah ki begitu memang Saya jadi perhatian diri. perhatiannya dulu dia selalu support kan dulu waktu dia masih ada mertua aku kan dia pindah sekali tak sama mertua aku dulu. Mertua perempuan Di rumah dulu tuh saya bantui, saya kerjakan itu susun barangnya apa bersihkan, tapi bukan saya yang kerja tapi orang lain yang aku bilang kasih kerja di Pak Supir itu selalu pada marahi, tidak pernah berhenti kerja di situ, bilang makan biasa tidak makan siang kan, dan sudah kamu bersihkan dan suruh lagi di sana dan suruh lagi sebelah sana bersihkan. Baru itu iwanku yang perempuan yang baru sudah menikah, dan saya kerja itu dia sudah khusus barang di situ, padahal saya yang kerja. Iwanku yang bilang dia yang sudah kerja. Jadi ini saya tidak ada istirahat aku. nanti ya apa tuh begitu. Tapi kemarin mertua tak baik semua sih. Baik sih, kalau laki-laki baik sekali sih, perempuan semua nanti sekali kan dan cerita kan keluarganya di depanku ini dia cerita kan, bilang aku itu menantu gitu dan membantu aku begini cerita kan, dan menelpon sama
biasa kayak disuruh kak pagi-pagi bangun memasak, kan saya tidak mampu memasak. Buat naik waktu itu hari tak kakak bangun sudah mulai masak. Mertua orang tua aku di situ cepir, ngelempar kakak itu di depan apa baru naik ke atas, dan ngelempar kakak itu panci apa macam. Dan susu kita ya, aku bikin bangun udah begini sudah mikir masa apa. Ngelempar di situ di depanku, baru namarain kak, dan janji maki kakak. Kau itu tidak ada sekali pun aku di sini. Pokoknya, nah terus kak, namarain kakak dan memori kau itu. Dia misalnya udah laki-laki ikut, ya begitu. Selama kita juga kan hiburan, Tidak pernah. belum sadar sih. Dia bahkan Kan pada bilang lucu kalau misalnya nggak ada tidak sebut. tidak pernah ada lihat kita semua ada di depannya. Kalau ada kayak gimana begitu kan, kayak tidak terlalu ada itu di kalau tidak ada, kayak dewasa sekali caranya sama saya. Itu biasa bawa pulang ke rumahnya mama, nggak ada kak juga. Itu kakak yang anakku yang kemarin yang meninggal, dia bilang bawa ke sini, anakku tak bisa menerima bawa. Aku bolak balik ke sana ke sini sampai sakit anakku. Dia bilang bantu di sini menjual. Nah, dia juga bilang terorang itu. Caranya bantu dengan beranak kecil Kita kasih kecil, kita kasih anakku sakit. Karena bolak balik ke bawah, baru itu tempat tidak bagus katanya, panas sekali hawa. Jadi saya sakit anakku masih turun kan. Bantu sampai itu jadi anakku masih kejam. Itu hari-hari iya hari terakhirnya mulai dari situ Cilampak itu gara-gara di situ ke bawah terakhir pakai jam tidak masalah anakku kayak gitu. Suruh pak memasak, suruh pastikan apa kan. nggak dilihat memang kita dapat Dia akan kok serta kesan kayu enggak tidur supaya tidur dan udah suruh kayak ini. Dan karena itu dia bilang alasanmu itu tidak tidur anakku, tidak betul juga jaga anak baru disuruh ikut kerja. Sedih. Ikut susu bareng di situ apa? Ikut cuci piring apa di situ. Aku tinggal di siang itu ipahku yang musuh apa di situ semua kayak dia jaga itu. Nah ayo tapi begitu anak-anak tidak perhatikan sekali. Sudah kayak itu jadi saya kayak itu memasak. Udah anakku kira aku dingin sekali badannya. Ternyata sudah kejam di situ. tapi masih bernyawa. Beliau itu begitu kayak tidak sadarkan diri, tapi masih terbuka di matanya. Balik juga di situ. Teriak. Bapaknya juga kenapa sih kampas sih? Siapa mau bantu kayak ini? Ya, ke telepon dia bilang tunggu di situ. Di situ kalau bilang balik ya, itu hari dibawa pergi di Lampak, puskesmas Lampak. Ya bilang jom saja ke keluar, bawa ke sana keluar pergi ambulan sampai dibawa sampai di atas. Ya sebentar itu nanu ya apa tuh kompa anunya kebukaannya apa pokoknya kayak menusuk ke kepala di perutnya. Ya, di situ bisa meninggal anakku. Kakak sehari bisa mengakunya jam tubuh nggak turun apa sakit. Karena bawa cuci di dokter apa? Jadi bilang bawa ke sini, di sini mau
ayah bapak boleh sempurna karena suami juga tidak bisa melawan suami perempuan. Biar kasih sakit anakku bawa juga ke situ. Tentunya meninggal anakku. Itu dia bilang ya, jangan bikin ada saling menyalahkan. Apa? Bukan kita mau antarnya meninggal begini. Bilang karena saya kasihan dalam hatiku. Bagaimana tidak bersesat anakku? Biar kesesat suruh juga pergi kerja. Dan suruh juga bantu. Bahkan tidak boleh anakku gara-gara aku suruh dia juga kerja. Karena itu di masa-masa itu kita butuh full time sama anak. Iya. Padahal kita paham nih karena itu berapa banyak anak lo kau Aku mikir aja jauh itu hari kita masih kecil. iya masih umur 1 tahun kayaknya. Ada medeknya. Siapa yang jaga kemarin kita? Ada juga di situ Ada semua sama dia. bawa nggak bisa bawa terus sampai tengah malam dia pulang kan sampai tengah malam tengah malam itu pagi-pagi dia bawa ke lagi itu juga saya setiap hari. Sekarang ada perubahan jadi sebenarnya bercerita seperti ini sih bukan dibilang cerita yang kayak apa tidak hanya tidak tersebar cuman ini tuh kayak solusi sebenarnya itu ada masalah dikasih keluar cerita itu pun tidak dibilang kayak mampu pabrik tidak sih dan itu kalau misalkan ada yang masalah yang bisa bilang jadi kesannya yang kesempatan cerita Dia tidak pernah percaya dia tidak tahu juga. cukupnya saja kita yang langsung sebenarnya ini tuh saranku kita harus posisi tak sulit sih itu tak perlu lebih kuat lebih kuat daripada yang dipikir sama orang. Sampai di sini sesi hari ini. Di atas jangan terima kasih banyak ya. Mau belok kan? Kau bilang kalau ada apa-apa cerita sama lain lah. Minum kedua.